Saat berjalan kaki di tengah keheningan alam atau sibuknya lingkungan perkotaan, mereka memusatkan pikiran dan melatih kehadiran diri. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya. Sahabat terkasih, saat ini sedang ada fenomena dari perjalanan biksu dari Thailand menuju Candi Borobudur. Yaitu ada sekitar 32 biksu yang melakukan perjalanan spiritual dari Thailand, berjalan kaki ke Borobudur. Ini sebuah perjalanan suci, perjalanan misionaris untuk mengembangkan toleransi dan juga mengembangkan sikap mental yang positif. Nah, perjalanan suci ini yang berjalan kaki disebut dengan tudong. Apa sih tudong itu? Nah, apa makna dan memahami dari tujuan dibaliknya dari jalan kaki dari Thailand menuju Indonesia, khususnya Candi Borobudur? Ritual jalan kaki para biksu atau tudong di dalam praktik agama Buddha adalah ritual yang menjadi sebuah tradisi cukup lama. Jalan kaki oleh biksu telah menjadi bagian penting dalam pencarian spiritual mereka. Melalui perjalanan jarak jauh yang dilakukan dengan berjalan kaki itu, para biksu itu akan memperoleh banyak pengalaman yang mendalam dan juga memahami makna serta tujuan yang terkandung di dalamnya. Teman-teman semuanya, mari kita menjelajahi lebih lanjut tentang ritual jalan kaki biksu atau tudong ini dan apa sih yang kita dapat pahami dari praktik mereka atau praktik tudong ini. Yang pertama adalah pencarian sebuah pencerahan. Jadi salah satu tujuan utama dari ritual jalan kaki para biksu adalah mencari sebuah pencerahan. Dalam perjalanan yang panjang dan juga perjalanan yang cukup melelahkan, para biksu akan menghadapi berbagai banyak rintangan dan tantangan fisik serta kesabaran mereka. Mereka berusaha untuk memahami hakikat diri dan alam semesta. Mereka akan mendapatkan sebuah wawasan yang lebih dalam dan mencapai pencerahan, atau disebut dengan pencerahan spiritual. Pencerahan spiritual biksu adalah pencapaian tertinggi dalam praktik agama Buddha. Ini merujuk pada pemahaman yang mendalam dan langsung tentang hakikat kehidupan dan kebenaran universal yang dicapai melalui praktik meditasi, penelitian, dan juga pengabdian yang intensif di dalam praktik ajaran Buddha. Yang kedua, kesederhanaan dan ketergantungan. Jadi ritual jalan kaki para biksu juga mendorong kesederhanaan dan ketergantungan pada dukungan, terutama dukungan oleh masyarakat setempat. Biksu berjalan dengan sedikit beban, hanya membawa perlengkapan yang diperlukan saja untuk bertahan hidup selama perjalanan mereka. Mereka bergantung pada sumbangan makanan dari komunitas yang mereka temui di sepanjang jalan. Ini adalah pengajaran untuk mengajar mereka tentang ketergantungan yang saling terkait dan nilai-nilai kerendahan hati. Bahwa kehidupan manusia itu saling tergantung, karena itu kita harus rendah hati. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri, maka para biksu berjalan itu akan banyak membutuhkan bantuan dan ketergantungan dari masyarakat serta lingkungan. Yang ketiga, yaitu perenungan dan meditasi. Selama perjalanan, para biksu itu menyempatkan waktu untuk melakukan perenungan dan meditasi. Saat berjalan kaki di tengah keheningan alam atau sibuknya lingkungan perkotaan, mereka memusatkan pikiran dan melatih kehadiran diri melalui praktek meditasi dan juga perenungan yang intens untuk mengasah kemampuan mereka dalam hal pengendalian pikiran dan emosi, serta mengembangkan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Karenanya para biksu ketika berjalan, mereka penuh dengan perhatian dan kehati-hatian, serta selalu berdoa di dalam hati mereka, di dalam batin mereka. Ini adalah pemusatan pikiran yang baik untuk pengembangan ketenangan. Yang keempat, kegiatan keagamaan dan pemberian atau dana atau dharma dalam bahasa Buddhisnya.
Ritual jalan kaki para biksu ini juga memberikan sebuah kesempatan bagi biksu untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan serta memberikan ajaran Buddha kepada masyarakat melalui tindak tanduk yang mereka lakukan. Di sepanjang jalan, mereka memberikan sebuah contoh langsung bagaimana kehidupan seorang biksu itu juga akan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dengan cara memberikan kesempatan mereka untuk berbagi dan juga mengasihi. Serta mereka melaksanakan sebuah ritual dan memberikan nasihat spiritual juga kepada setiap orang yang mereka temui. Hal ini memperkuat ikatan antara biksu dan masyarakat serta memberikan manfaat spiritual kepada orang lain di setiap perjalanan yang mereka temui atau lalui. Yang kelima, sebuah penghormatan kepada tradisi dan warisan. Dalam melakukan ritual jalan kaki, para biksu juga menghormati tradisi dan warisan agama Buddha. Berada beberapa rute perjalanan yang mereka tempuhi mungkin memiliki nilai historis dan keagamaan yang tinggi, yang dikaitkan dengan perjalanan-perjalanan penting yang dilakukan oleh Buddha Gautama dan para biksu pada masa lalu. Dengan melakukan tradisi ini, biksu memelihara warisan agama Buddha dan menghormati mereka yang telah melakukan perjalanan serupa sebelumnya. Dalam masa memasuki hari Trisuci Waisak, ada 32 biksu yang berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur di Indonesia. Tujuan dari perjalanan 32 biksu yang ini adalah untuk melakukan perjalanan spiritual dan memberikan sebuah penghormatan tempat suci bagi umat Buddha, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu situs Buddha terbesar dan paling terkenal di dunia, yang terletak di Yogyakarta, Indonesia. Candi ini memiliki makna penting bagi umat Buddha karena melambangkan perjalanan spiritual menuju pencerahan dan kebijaksanaan. Biksu-biksu tersebut ingin mengunjungi Candi Borobudur sebagai bagian dari pencarian spiritual mereka. Perjalanan jauh dengan jalan kaki dipilih sebagai bentuk pengorbanan dan pengabdian yang mendalam kepada ajaran Buddha. Mereka berharap bahwa melalui perjalanan ini, mereka dapat mengasah pikiran, membersihkan hati, dan mendekatkan diri pada pencerahan spiritual. Selain itu, perjalanan ini juga merupakan kesempatan bagi para biksu-biksu tersebut untuk berbagi ajaran Buddha dengan masyarakat yang mereka temui di sepanjang perjalanan mereka dalam menyebarkan pesan-pesan kasih sayang dan cinta kasih, serta mengembangkan sebuah kebijaksanaan yang diajarkan oleh Buddha kepada orang-orang yang mereka jumpai di Thailand dan khususnya di Indonesia. Dengan melakukan perjalanan yang jauh, yang penuh dengan tantangan ini, biksu-biksu tersebut juga ingin menunjukkan ketekunan dan ketabahan, serta ketulusan dalam praktik spiritual mereka. Mereka percaya bahwa pengorbanan dan kesetiaan yang mereka tunjukkan dalam perjalanan ini akan membantu mereka dalam mencapai kedamaian dalam diri mereka sendiri dan mungkin menginspirasi banyak orang untuk menjalani hidup dengan lebih sadar dan berarti. Dengan demikian, tujuan utama dari perjalanan 32 biksu yang jalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur adalah untuk mencari pencerahan spiritual, menghormati tempat suci Buddha, menyebarkan ajaran kasih sayang, ajaran Buddha, dan menginspirasi orang lain dengan ketekunan dan keikhlasan mereka. Melalui ritual jalan kaki para biksu ini, para biksu tidak hanya menjalankan tugas keagamaan, tetapi juga mengalami proses transformasi pribadi yang mendalam. Mereka memahami makna ketekunan, kesederhanaan, meditasi, pengabdian, dan penghormatan terhadap tradisi. Dalam perjalanan panjang mereka menemukan pencerahan, kedamaian batin, dan memperdalam hubungan dengan komunitas dan ajaran agama Buddha, serta ajaran-ajaran dari agama lain di Indonesia. Karena itu, kita melihat bahwa para masyarakat, baik khususnya umat Buddha ataupun umat agama lain, mereka bahu-membahu saling membantu. Ini merupakan sebuah transformasi dari toleransi. Sebab toleransi itu perlu dikembangkan dan toleransi itu perlu dijaga
agar diri kita dan generasi kita memahami sebuah perbedaan. Perbedaan bukan sesuatu yang buruk, tetapi perbedaan sesuatu yang menghiasi diri kita dalam menjalani hidup kita. Semoga hakikat dari perjalanan para biksu ini memotivasi diri kita untuk terus mengembangkan diri kita, terutama dalam pencerahan spiritual dari ajaran kita masing-masing. Terima kasih. Semoga ini dapat memberikan sebuah nutrisi hati untuk kita semuanya. Salam sejahtera dan Namo Buddhaya.